di podcast saya. Kali ini kita akan membahas tentang menjaga Pancasila di era media sosial. Saya Desiana Banyalingu dan ada teman saya. Bahas sesuatu yang sangat penting untuk bangsa kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana kita harus menjaganya di era digital ini. Pancasila bukan sekedar sila-sila yang tertera, tetapi juga jiwa dan pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Sayangnya, belakangan ini ada beberapa kasus viral di media sosial yang menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita akan kupas tuntas kasus-kasus tersebut dan bagaimana solusi agar kita bisa bersama-sama menjaga semangat Pancasila. Nah, pertama, mari kita bahas kasus viral yang terjadi di Wonosobo, di mana Ketua DPRD setempat Pak Eko Prasetyo secara tidak sengaja salah melafalkan sila-sila Pancasila di depan masa aksi demonstran. Baik teman-teman, mau menirukan Bo? Boleh. Langsung intine. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Walayu. Satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ketua DPRD Wonosobo, Eko Prasetyo Heruwibowo, meminta maaf setelah keliru menyebut sila kedua Pancasila saat diminta masa aksi membacakannya di depan kantor Bupati Wonosobo, Sabtu, 30 Agustus 2025. Dalam momen tersebut, Eko menyebut keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ketika seharusnya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesalahan itu langsung disambut sorakan dari peserta aksi. Rekaman video insiden ini kemudian beredar luas di media sosial dan menuai beragam komentar warganet. Saat dikonfirmasi, Senin, 1 September 2025, Eko menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui kekeliruan itu terjadi karena kurang fokus setelah seharian mendampingi jalannya aksi. Meski ada insiden tersebut, unjuk rasa tetap berlangsung kondusif. Kejadian ini menjadi viral dan banyak mendapat sorotan publik. Kesalahan tersebut tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memahami dan menghormati Pancasila harus benar-benar menjadi prioritas, terutama bagi para pejabat dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Tidak hanya itu, ada juga kasus anggota pemuda Pancasila yang membuat kontroversi karena meminta izin kepada warga untuk membuat konten di sebuah taman literasi. Tindakan ini memicu perdebatan tentang bagaimana organisasi yang mengatasnamakan Pancasila seharusnya bertindak dan menjaga citra baiknya. Kasus-kasus ini viral bukan hanya karena kontroversi, tetapi juga karena menunjukkan masih adanya kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila di masyarakat kita. Oke, sekarang kita masuk di analisis dan solusi. Jadi, bagaimana solusi agar kasus seperti ini tidak terulang? Nah, yang pertama, kita butuh edukasi Pancasila yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila harus diambil dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan diperluas ke masyarakat umum lewat seminar, pelatihan, dan kampanye media sosial. Kedua, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Pancasila, bukan sebaliknya. Tokoh masyarakat, pemerintah, dan influencer perlu bersama-sama mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai persatuan
gotong royong, dan keadilan sosial. 3. Setiap organisasi yang menggunakan nama Pancasila harus bertindak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga toleransi dan menghormati sesama. 4. Masyarakat juga harus aktif melaporkan dan mengingatkan jika ada pelanggaran nilai Pancasila, namun dengan cara yang mengedepankan dialog dan edukasi, bukan konflik. Mengapa kejadian seperti ini penting dibahas terkait pelanggaran Pancasila? Karena kesalahan ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam dan penghormatan yang benar terhadap Pancasila. Nah, terutama oleh pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat. Ini juga menjadi panggilan untuk edukasi terus-menerus agar nilai Pancasila tetap dijaga. Terus, lalu apa solusi untuk menghindari kasus tersebut di masa depan? Jadi solusinya itu adalah edukasi Pancasila yang berkelanjutan dari sekolah hingga ke masyarakat umum. Nah, penggunaan media sosial untuk menyebarkan nilai Pancasila positif dan penegakan sikap sesuai nilai Pancasila oleh organisasi dan dialog yang konstruktif saat menghadapi perbedaan pendapat. Bagaimana reaksi massa dan masyarakat atas kejadian ini? Reaksi massa dan masyarakat atas kejadian ini itu massa aksi memberikan sorakan atas saat Eko salah menghafalkan sila, dan video tersebut viral di media sosial dengan berbagai komentar dari netizen. Namun situasi demonstrasi tetap berlangsung dengan damai. Lalu apa tanggapan Eko terhadap insiden ini? Tanggapan Eko yaitu Eko meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menegaskan bahwa ia tetap menghargai demonstrasi serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi aksi untuk rasa yang berlangsung damai. Sebagai penutup, kita semua punya tanggung jawab menjaga Pancasila agar tetap menjadi pondasi kuat bangsa ini. Dengan menghormati Pancasila, kita membangun Indonesia yang damai, bersatu, dan berkeadilan. Mari kita sebarkan kesadaran ini mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Jangan biarkan kasus-kasus seperti yang viral ini menjadi penghalang untuk kita tetap satu dalam keberagaman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Menjaga Pancasila di Era Media Sosial. Jangan lupa follow dan bagikan podcast ini agar lebih banyak yang paham dan peduli terhadap Pancasila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.